Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani-beraninya ngeklik video ini. Kalau udah berani ngeklik video ini berarti harus berani nonton dong. Sampai akhir ya guys pokoknya. Aku nggak mau tahu, pokoknya tonton sampai akhir. Buat kalian para muda-mudi yang gampang banget depresi, cemas begitu, aku bakal ngebawain sebuah topik menarik buat kalian para millennials yang sekarang pada sibuk rebahan. Tonton video ini sampai akhir. Kali ini aku bakal ngebawain materi tentang self healing. Apa sih self healing itu? Self healing itu sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan diri sendiri, kita sendiri nih yang sebagai dokternya, untuk menyembuhkan luka batin yang ada pada diri kita sendiri. Kita juga pasien, kita juga sebagai dokter. Luka batin itu apa aja sih? Apa yang baru diputusin pacar, terus depresi, stres, cemas, bingung, gelisah, galau, merana gitu. Buat para remaja-remaja zaman sekarang nih, banyak banget aku yakin yang ngerasa seperti ini. Dikit-dikit merasa, aku depresi banget, aduh aku galau banget, aduh aku stres banget. Nggak cuma satu dua, banyak. Itu contohnya. Kalian mau tahu upayanya apa aja, tipsnya apa aja? Utari, cepetan dikasih tahu. Iya guys, sabar, tenang, penonton harap sabar ya. Oke. Yang pertama, kalian buat mantra atau sugesti positif untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang datang terus bertubi-tubi ke kalian. Kamu jelek, kamu gendut, kamu gini, kamu gitu. Gak mungkin ada yang suka, kamu gak bakal sukses, gak bakal ada yang menerima kamu di tempat kerja, gini. Itu termasuk pikiran negatif. Udah jelas banget itu negatifnya ya kan. Ya bahasanya tuh apa ya, kalau zaman sekarang tuh ini insecure. Apa sih insecure tuh? Ya begitu modelnya, ngerasa diri sendiri tuh paling gitu. Padahal itu sebenarnya termasuk pikiran negatif yang datang ke diri kalian sendiri. Terus apalagi mantra positif? Soalnya ya gini, dalam masalah ini aku nggak bisa nih kayaknya masuk sini, udah minder duluan sama kemampuan dia. Kamu kasih mantra positif, pokoknya aku bisa, gagal itu nggak apa-apa. Gagal bukan berarti kamu gagal selamanya. Ingat, aku pernah baca dari kutipan-kutipan biasa kayak gitu, entah di Instagram atau di mana. Pokoknya kayak gini, gagal itu ada jatahnya. Ibarat kamu punya jatah gagal 10 nih, kamu gagal sekali, jatah gagalmu sisa 9. Habisin aja jatah gagalmu sampai habis. Bakal ada saatnya kamu sukses. Asal apa? Jangan lupa usaha. Dengan upaya yang pertama ini, kita jadi tersugesti untuk selalu berpikir positif ke depannya. Apa-apa tuh jadi terhindar dari pikiran negatif. Jadi pikiran negatif, enggak bakal kayak gitu. Juga kita lebih, kalau ke Islami, berhenti suuzon. Lebih jadi orang yang husnuzon, lebih baik ke depannya. Untuk berpikir yang lebih positif, berpikiran yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, kalian buat jarak. Buat jarak dari orang-orang yang bikin kalian itu jadi depresi. Buat jarak seenggaknya selama beberapa hari. Ada orang yang self healingnya itu cepat, kadang berapa jam aja udah ngerasa kayak oke gitu. Tapi ada juga yang bahkan sampai sebulan 2 bulan kayak gitu baru baik kan. Nah contohnya kayak gini, habis putus bingung kan rasanya, kayak setiap lihat storynya dia itu jengkel, setiap lihat apapun tentang dia, apapun yang berkaitan sama dia itu rasanya gondok gitu di hati. Gak ada salahnya buat stop cari tahu tentang dia, tentang apapun yang berkaitan dengan orang yang membuat kamu itu tadi rasa cemas, jengkel, sedih. Itu jauhin aja. Itu maksudnya buat jarak. Tapi jangan lupa, setelah upaya self healingmu itu berhasil, kamu baikan lagi sama orangnya. Anggap gak ada apa-apa yang terjadi kayak gitu. Jadi kamu buat jarak cuma untuk menenangkan hatimu sendiri, berdamai dengan masalah hatimu sendiri. Gak ada salahnya. Kadang ada orang yang lebih milih diam. Kalau cowok kan lebih milih diam ya kan, kalau ada masalah. Itu upaya self healingnya dia. Ya itu tadi tujuannya supaya dia bisa lebih mengontrol lagi emosinya, lebih mengontrol kata-katanya. Yang bisa aja kalau umpama dia langsung emosi di situ, malah jadi lebih besar dari apa yang nggak diharapin. Jadinya malah hancur gitu. Karena dia stres, posisinya depresi, bingung, nggak tahu ngapain. Akhirnya dia lebih milih diam daripada
meluapkan emosinya di situ. Itu salah satu self healingnya cowok, biasanya begitu. Kalau kalian buat cewek-cewek, gini lah, kalau umpama ada cowoknya aku minta waktu sendiri dulu gitu. Maksudnya biar bisa membuat pikiran cowok kalian itu lebih tenang kalau pas lagi bahas tentang masalah. Yang ketiga, biarkan emosi negatif itu mengalir. Mengalirnya tuh bukan jadi negatif juga. Biarkan emosi negatif mengalir jadi yang positif. Kalau cewek itu biasanya emosinya tuh dikeluarin dengan cara nangis. Dia stres, dia tertekan, dia cemas, dia overthinking, dia insecure, itu dia tuh nangis bisanya. Rata-rata cewek kayak gitu. Kalau cowok biasanya ngerokok, ngopi, kumpul sama temennya, nongkrong di warkop kayak gitu. Itu upaya dia untuk meluapkan emosi negatifnya mereka. Kadang kayak gitu kan, kalau cowok lebih milih kayak hobinya mereka kan nongkrong kayak gitu, ya begitu. Kalau cewek ya biasanya coba nangis, kalau enggak biasanya cewek itu makan. Biarkan semua emosi-emosi negatif mengalir. Bisa juga kalian bikin catatan, iya aku jengkel di sini nih, aku jengkel sama orang ini, aku nggak suka sama orang ini, aku benci sama orang ini bikin aku toksik, orang ini bikin aku jengkel. Tulis aja, nggak ada salahnya begitu. Kalau nggak, luapkan emosi-emosi negatif dengan cara bernyanyi. Biasanya yang suka-suka nyanyi tuh nyanyi aja, nggak apa-apa. Orang tuh begini ya, lagu kalau orang lagi seneng dia bakal nikmatin beatnya, nikmatin musiknya. Tapi kalau dia lagi sedih, dia bakal lebih menghayati arti dari lagunya. Yang keempat, terima bahwa orang lain itu tidak meminta maaf padamu. Contohnya begini, dia bikin kamu jengkel, ada kata-katanya yang nyinggung hatimu, terus kamu gondok banget di hati. Apaan sih dia nih? Mulutnya nggak enak banget, bukan gitulah ya. Apalagi sesama teman biasanya tuh kayak gitu. Nah, terima. Sebenarnya sabar sih intinya kan ya. Terima, oh dia nggak minta maaf mungkin karena dia nggak kebiasaan ngomong maaf. Ingetin ya baik-baik. Dan kali omongannya dihalusin ya. Aku tuh suka nggak enakan kayak gitu kalau digituin. Daripada kamu dosa gitu kan ya, daripada kamu dosa gitu kan ya. Tapi kalau bisa dibawa bercanda, ya apaan sih mulutnya gitu banget gitu kan, bisa aja kalian ngomong kayak gitu. Nanti dia secara tidak langsung tergugah untuk ngomong, oh ya maaf ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ngomong minta maaf, ya udah terima aja, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kamu udah menunjukkan bahwa kamu tuh nggak suka. Tapi jangan bilang apaan sih aku tuh nggak suka. Ya jangan gitu juga, lebih ke kata-kata yang lebih halus kayak gitu. Jangan lupa pokoknya terima aja kalau misalnya orang itu nggak minta maaf, nggak ada salahnya kan. Bisa lebih mendewasakan diri sendiri. Sebenarnya upaya healing ini tuh sifatnya lebih bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Bagus banget sebenarnya. Yang kelima nih, yang terakhir, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda. Orang-orang positif juga gitu, datang ke kamu kalau kamu lagi sedih. Kamu biasanya curhat ke dia, terus kamu gini, aku gini nih. Nah terus dia ngasih masukan positif. Keliling kamu sama orang-orang yang modelnya begituan, gak ada ruginya, sumpah. Jadi kamu punya orang yang ngasih kamu pengaruh-pengaruh positif ke kamu, orang-orang yang bisa ngebawa kamu jadi pribadi yang mempunyai health mental yang tinggi. Dan gak jarang juga ada beberapa anak yang sebenarnya tuh umurnya masih muda, tapi dia kumpulannya sama orang-orang yang umurnya lebih tua. Soalnya apa? Dia mungkin ngerasanya dan dia itu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran. Bahasanya kan mereka bakal lebih dewasa dari si dia ini tadi. Akhirnya mereka bakal ngasih masukan-masukan positif ke dia. Jadi nggak salah kalau ada orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang lebih tua dari dirinya itu. Soalnya jam terbangnya orang-orang yang lebih tinggi dari dia itu tuh lebih banyak daripada kita. Mereka lebih tahu dunia. Bukan berarti mereka lebih tahu itu mereka menggurui, tapi sesuai pengalamanku aja deh, kayak gini. Jadi kamu bisa lebih belajar lagi. Nah itu tadi beberapa upaya self healing yang bisa kalian lakukan ke diri kalian sendiri. Kalau menurut kalian konten ini bermanfaat untuk diri kalian atau teman-teman kalian, bisa kalian share, bisa banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen kalau kalian ada usul, kak next konten bikin ini, gampang. Tapi sabar ya, sabar guys, sabar. Aku juga kuliah, banyak banget tugas sekalipun offline begini, oke? Jadi sabar aja nunggu next konten. See you di next konten guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.